Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Oke bro, di video kali ini saya akan mencoba pangkas rambut di kaki 5. Sengaja saya nyari-nyari ya di tempat sini. Kameraku kok jamur ya. Ternyata ada kaki 5 ini mungkin bisa memotivasi Anda. Dan untuk kali ini saya tidak seperti kemarin tuh banyak komentar yang nggak enak, katanya saya menutup rezeki orang lain lah, katanya saya sama aja merendahkan orang lain lah. Jadi nanti ini saya tidak akan sebenarnya tidak ada niatan seperti itu, tapi cuman ya anggapan orang saja. Sebenarnya tujuan saya untuk memotivasi kalian saja. Oke, gimana saya akan pangkas rambut di situ, dan ikuti terus, jangan kemana-mana. Halo bro, jumpa lagi dengan saya Mas Turis. Ternyata gerbeknya gagal bro. Gerbeknya gagal. Tadi saya pangkas, boleh sih diizinkan pangkas, tapi saya nggak boleh ini bro, nggak boleh videokan. Jadi orangnya tuh nggak mau divideokan. Jadi mau saya review hasil pangkasnya. Jadi jangan ini menganggap bahwa ini bully atau ini merendahkan orang lain, bukan lo ya bro ya, bukan untuk merendahkan orang lain. Jadi tonton dulu apa maknanya saya bikin video ini, tonton dulu bro, jangan main hakim sendiri bahwa saya kayak di kemarin ya, saya gerbek di pangkas rambut kaki 5, katanya kayak pangkas kamu bagus aja, kayak pangkas kamu udah keren aja, kamu aja nggak bisa. Nah, ngaca dong, nah, begitu kan. Saya baca komentar kan gak enak. Jadi artikan dulu bahwa ini saya sebenarnya memotivasi kalian. Dan seperti tadi ya yang sudah saya perlihatkan, dan saya video ini saya tadi ya sebelumnya saya nyuri tadi, cuman saya ambil sedikit dan saya saya sensor agar orangnya nggak tahu, dan saya nggak dapat izin. Pertama saya mau pangkas, Pak saya mau pangkas, tapi saya mau bikin video, boleh nggak? Orangnya bilang, buat apa? Damel niki, damel YouTube. Saya udah gitu. Ngapunten nggih Pak, mboten angsal. Maaf ya Pak, nggak boleh. Orangnya tidak mengizinkan seperti itu. Tapi saya dapat ilmu dan dapat motivasi dan dapat pengalaman, pokoknya dapat banyak lah. Orangnya mau berbagi ilmu. Gini Pak ya, saya bukan apa-apa, saya bukan pelit, tapi saya kalau divideokan tuh mau divideokan kalau dari Pak Bupati, begitu bilangnya. Kalau dari Pak Bupati, kalau saya divideokan itu hanya buat tanda bukti bahwa saya telah disumbang, begitu. Katanya mau, orangnya kan ya maaf ya bro, maaf sebenarnya, maaf orangnya nggak seperti orang biasa normal gitu, enggak. Orangnya ada kekurangannya lah dari segi fisik. Jadi juga cerita banyak dulu, katanya hidupnya itu susah dan menengah, kehidupannya itu menengah ke bawah. Jadi orang tani, dia buka itu udah 20 tahun. Buat apa mas? Saya tanyain gitu. Kalau cuman buat promosi, saya nggak usah promosi di YouTube, saya udah terkenal, katanya bilang gitu. Promosi itu secara nyata, yang penting hasil kita gimana gitu. Nah, pangkasnya seperti ini, saya tadi dipangkas dan seperti ini memang hasilnya keren banget ini, seperti
barbershop ya. Jadi pangkas rambut kaki 5 tapi hasilnya seperti hasil barbershop dan bayarnya hanya 7.000 bro. Sebenarnya asik tadi untuk misalnya mau divideokan dan mau berbagi ilmu, ternyata orangnya katanya minta maaf sama saya, maaf ya mas, ini adalah rahasia perusahaan. Saya pernah mengalami punya karyawan satu, saya ajari dan perolehan saya ajari dan pelanggan saya itu buat malpraktek dan hampir menurun pemasukan saya itu, omset saya 40% menurun karena orang-orang pelanggan saya itu buat malpraktek dia, dan setelah dia bisa dia buka sendiri. Nah dia istilahnya dia itu si bapak ini itu apa, gelo apa, mangkel lah istilahnya, pokoknya dia nggak terima lah ditinggalkan sama karyawan, sedangkan saya kasih itu ilmu gratis. Sedangkan saya dulu itu saya kursus pak, saya tuh kursus di Surabaya 3 juta. Jadi orangnya itu dulu kursus di Surabaya 20 tahun yang lalu, sekarang 2020 berarti di tahun 2000 dia udah kursus di Surabaya, nggak tahu di mana kursusnya itu, katanya habis 3 juta dan dia kasih ilmu itu cuma-cuma kepada karyawan. Ternyata karyawannya kurang ajar. Karyawannya kurang ajar. Setelah dia bisa, dia bercerita ternyata dia buka sendiri dan dia kan dengan postur tubuh yang normal, karyawannya buka dan ramai banget. Dan ternyata si bapak tukang pangkas rambut kaki 5 itu bilang kepada saya bahwa anak itu hanya mengambil ilmu saya saja mas, dia itu ibarat kacang lupa sama kulitnya. Dan padahal saya pun pernah ditinggal sama 10 karyawan saya dan mereka buka sendiri semua dan saya tidak apa-apa. Artinya kalau saya sendiri, prinsip saya, orang itu mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Kalau menurut saya semakin memberi ilmu dan semakin tidak pelit kepada orang, pasti Allah akan semakin memberi kepada kita. Hukum Allah sama hukum manusia itu berbeda. Hukum Allah semakin kita memberi, semakin kita bertambah. Tapi kalau hukum manusia, semakin kita memberi, semakin kita berkurang. Iya enggak? Faktanya begitu kan, kalau menurut hukum manusia. Semakin kita meminta, semakin kita miskin. Kalau itu hukum manusia. Tapi kalau hukum Allah, semakin kita meminta kepada Allah, semakin kita diberi, semakin kita kaya. Begitu bro. Itu hukum Allah. Berbeda kalau dengan hukum manusia. Kalau saya lebih suka menggunakan hukum Allah bro. Begitu. Jadi kalau bapak tadi mempunyai prinsip, dia nggak akan mau divideokan. Dan ini dia bilang kepada saya, ini skill mas, dan ini hanya saya yang punya, dan saya ini adalah rahasia perusahaan saya. Nanti kalau kamu videokan nanti banyak yang orang yang tahu, nanti banyak yang niru, katanya bilang begitu. Nggak tahu ya kenapa dia bilang begitu. Dan dia bilang kepada saya, bukannya saya pelit ya mas ya, tapi memang karakter saya seperti ini. Saya nggak mau terulang kedua kalinya, apalagi kalau seluruh orang di YouTube kan luas jangkauannya, bisa ditonton semua orang, bahkan seluruh dunia atau seluruh Indonesia bisa nonton videonya mas. Nanti ilmu saya diambil dan ini hanya saya skill ini, dan saya nggak mau nanti anak saya jangan sampai menjadi seorang tukang pangkas rambut, seorang tukang cukur. Bilangnya kayak begitu. Berarti ilmunya dia nggak mau bermanfaat, padahal dengan ilmu apa ya yang dia beli 3 juta itu, dengan ilmu yang dia manfaatkan atau turunkan kepada orang lain, kan nanti di akhirat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Nah ilmu bermanfaat, kalau setahu saya ilmu bermanfaat itu yang turun temurun dan masih dipakai dan kita meninggal itu membawa 3 perkara, yaitu anak soleh, ilmu bermanfaat, dan amal sedekah. Apa ya? Lupa saya. Tulis di komentar karena saya lupa itu yang ketiga. Pokoknya 3 perkara.
yang itu amalannya nggak akan putus-putus. Makanya saya membuat video ini biar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan 10 karyawan saya yang sudah buka itu membukakan mereka rezeki, membukakan mereka jalan, membukakan semua orang yang mampu dan bisa untuk buka di teras rumah seperti saya ini, buka di depan teras itu rumah saya, dan ini di dekat jalan yang sangat sepi sekali. Dan saya salut kepada bapak tadi ya bro ya, ini sangat salut banget. Tadi dia tuh nggak menggunakan cukur seperti ini, katanya tuh kelamaan menggunakan silet seperti ini. Dia itu ya, si bapak tadi kan kaki 5 ya, bener-bener pakai silet 1, katanya itu nggak cepet tumpul katanya, gini ngereknya seret kayak gitu, pegang tangan. Dan ini lihat bersih kan, nah bersih kan, dari belakang bersih kan, kanan kiri bersih kan, bersih semua. Dan ini alhamdulillah, kalau menurut saya ini agak kedalaman, tapi kalau Pak ini akan kelihatan rapi. Ini rapi banget, padahal nggak pakai tataan, nggak pakai kayak pisau begini, langsung pakai gini. Dan ini ya, terus yang uniknya dia itu menggunakan wall super taper ya, wall super taper 1, tapi dia nggak menggunakan guard ataupun sepatu ya. Sepatu itu saya lihatkan ya, kan saya taruh kamera saya di sini. Bentar. Tidak menggunakan sepatu, dan bapak tadi itu tidak menggunakan sepatu, sama sekali tidak menggunakan sepatu. Jadi dia ada hanya overcom, menggunakan overcom saja, overcom, dan sepatu saya lihat itu sepatu 01. Dia sudah cukup bisa memangkas saya segini bagusnya. Ini saya lihat juga lurus banget, jadi langsung pakai sisir. Dia tuh nyisinya begini. Seumpama ini kepala ya, ini kepala. Ini saya ceritakan karena tadi tidak dapat videonya. Ini kepala, langsung overcome kayak gini. Jadi sisirnya tuh berdiri, nggak begini. Overcome. Ini Jan Master tenan. Kalau menurut saya ini Pak Sol kalau nggak salah. Ini master banget. Dia bisa mangkas dengan cara begini ya. Itu seperti Tasnim Barbershop, skill dia memang, dia tempelkan di seret muter, membuat ini muter untuk mendasar itu dia hanya modal mesin wall super taper sel ke 750 dan sepatu ini nggak memakai sepatu 1 nomor 24 dan silet, dan gunting sasak seharga yang ini 25.000, dan sama gunting biasa mungkin tadi ya kalau saya lihat. Orangnya modalnya dan spon nggak pakai bedak, orangnya nggak pakai bedak, nggak pakai semprot, nggak pakai air. Bapak tadi nggak main air, jadi modalnya hanya ini, well super taper, silet, sepatu nomor 1, dan ini sekitar ya kalau bisa dibilang 50.000 lah, 50.750 berarti 800, dan siletnya harga 1.000, 800 lah. Dan dia buka di teras orang, teras rumah. Jadi dia nggak buka di kayak di depan ruko tutup gitu loh, dan itu pun nggak sewa tempat, dia gratis. Inilah sebuah skill ya, dan 800 sudah bisa buka, dan itu udah dibuka untuk 20 tahun lamanya. Jadi beli 1 kali untuk selamanya.
mesin pangkas rambut adalah investasi bro, investasi. Gunting juga investasi. Jadi modalnya hanya 800. Bapak tadi sudah bisa mangkas satu harinya terdapat 20 kepala, 15 kepala, 10 kepala paling sedikit, dan itu buka jam 7 sampai jam 12 siang, hanya setengah hari. Paling lama itu 12 siang lah, paling suwe lah pokoknya. Dan itu mendapatkan 20 kepala, 25 kepala. Sungguh luar biasa. Dengan tarif 7.000 kalikan 20 sudah 140.000 satu hari, dan itu buka di rumah dan buka di pasar Taji sana. Sungguh luar biasa. Sebuah kekurangan fisik tidak menghalangi untuk kita berkreativitas tanpa batas. Jadi nggak usah takut untuk buka, silakan buka teman-teman, dan skill. Dan saya harap kalau jangan pelit ilmu ya, toh ilmu yang bermanfaat juga kita bawa ke akhirat. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke ya bro, saya kira udah cukup panjangan video ini, sudah saya bahas semua. Orangnya benar-benar master tanpa menggunakan guard 1, guard 2, guard 3, tanpa menggunakan guard 2, 3, dan 4, hanya menggunakan guard nomor 1 dan overcome semuanya bermain, dan tanpa bedak, tanpa apa-apa, tanpa air, pokoknya nggak bermain air. Oke ya, terima kasih. Yang hanya ini yang saya bisa bagikan pengalaman, dan maaf nggak jadi gagal grebek karena nggak diizinkan. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Tulis komentar bila kurang berkenan atau nggak bagus atau nggak mendidik video ini, dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video saya setiap hari. Saya doakan semoga banyak rezeki yang halal dan berkah. Semoga bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.